Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Menyampaikan Allah selalu menampakkan eksistensinya, keberadaannya itu di dalam perjanjian lama. Contohnya kepada Musa, contohnya kepada Abraham, contohnya kepada Adam. Semuanya itu lewat membranya Allah, firmannya Allah, ma'amarnya Allah. Oh, jadi maknanya kalau ajaran kalian itu adalah Gitu. membra. Kalau kami Membra itu adalah logosnya Allah, firmannya Allah. Itu pribadi kedua dalam perjanjian lama. Saya bisa tunjukkan, hanya itu saya yakin agak susah. Saya bisa tunjukkan dalam Taurat Musa ada pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga. Di mana pribadi pertama sang Bapa ini mengutus pribadi kedua, yaitu membranya. Saya bisa tunjukkan dalam ayat-ayat tertentu. Ya, saya bisa buktikan. Ya, data itu saya bisa buktikan bahwa Taurat pun mengajarkan Tritunggal. Oke. Kamu tidak merasakah kalau Tritunggal itu sama artinya menyekutu? Saya tidak pernah menyekutukan Allah karena Allah sendiri yang menyerangkan tentang dirinya adalah Tritunggal. Dari mana saya bisa tahu bahwa Allah adalah Tritunggal? Ya, bahwa Musa pun percaya kepada Tritunggal. Pada mulanya Allah, sang Bapa ini. Ya, bumi belum berbentuk kosong, samudera raya. Ada apa? Ada Wayomer, Amar, firman Allah. Lalu ada apa? Ada roh Allah. Sehingga kami mengenal Tritunggal, sang Bapa memiliki firman, membranya. Lalu memiliki Roh Kudus. Ya, jadi saya tidak menyekutukan Allah karena Allah sendiri di dalam Tauratnya memperkenalkan dirinya adalah Tritunggal. Tapi itu pemahaman keimanan kalian. Tapi Bukan pemahaman keimanan saya, Bunda, tetapi pemahaman apa yang tertulis dalam Tauratnya Nabi Musa. Ketika Bunda buka, Bunda tidak pernah baca Taurat Musa, makanya Bunda bilang itu keimanan kalian. Tetapi ketika kalian memahami Taurat Musa dengan baik, kalian akan tahu bahwa Allah itu Tritunggal. Begini, RK. Pemahaman kami ini, kami hanya pegang apa yang kau sampaikan tadi semua Bunda paham. Tapi cuma satu yang kau terselip. Kau satu yang terselip itu, secara tidak langsung keimanan Bunda mengatakan kau itu telah menyekutukan. Kau telah menyekutukan kepada Allah. Apa yang saya sekutukan? Oke, Bunda bagi gambar ya. Silakan, buktikan. Gak apa-apa Bunda, silakan. Apa yang saya sekutukan? Silakan. Tadi situ kamu telah menggambarkan tadi situ, yang situ sumber. Oke, yang biru itu adalah sumber. Yang tadi itu yang kuning itu adalah Allah. Yang kau gambarkan tadi ya. Yang kuning itu adalah Allah, yang tadi merah itu adalah firman. Oke? Yang biru apa tuh? Ya firman dengan manusia. Roh Kudus. Satu. Yang satu tadi Roh Kudus. Ini yang firman tadi ini firman ini adalah Allah yang punya. Allah sumber yang punya. Firman itu tadi ya. Roh Kudus ini pun Allah yang juga yang punya. Firman ini telah dikeluarkan dan dijadikan dia manusia, Allah yang punya. Jadi itu maksudnya Bunda itu, kita tak perlu lagi menyembah melalui Yesus, tapi kita langsung menyembah pada yang Allah yang sumber tadi, yang pemilik itu. Itulah yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci dan maha agung. Mengapa kita harus melalui Yesus? Walaupun dia itu sekarang gini,
Bunda percaya Allah itu punya Roh Kudus? Percaya Allah itu sebab dia yang menciptakannya. Tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Allah SWT itu punya rohnya yang kudus. Kan sudah Bunda baca dalam Bunda, Al-Fatihah. Keselamat, baca. saya udah bilang Bunda. Kelengkapan tentang Allah, saya bilang. Ketika Bunda mengatakan Bapa, Allah SWT tidak pernah dipanggil sebagai Bapa. Bunda coba lihat di dalam Asmaul Husna, ya, nama-nama baik di dalam Allah, ya. Di dalam Asmaul Husna, teman-teman Islam tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Iya. Ya, jadi Tapi bagaimana mungkin Bunda mengenal sang Bapa itu, sementara Islam tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Oke. Sekarang kan Bunda akan bercakap tentang keimanan kamu. Kan itu yang Bunda cakap. Yang Bapak itu bagi keimanan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sumber itu. Gini Allah Bunda, Allah SWT tidak pernah dipanggil sebagai Bapa. Jadi Bunda tidak bisa lebih lanjut mencocokologikan, ya, menyamakan bahwa Allah SWT itu adalah Bapa. Kalau memang dalam Asmaul Husna Allah SWT dipanggil sebagai Bapa, saya akan Islam. Kamu paham? Ada nggak? Saya tanya Bunda, ada nggak di dalam Asmaul Husna Allah SWT dipanggil sebagai Bapa? Oke, bagi Bunda bercakap. Kan nggak ada kan? Sekarang Bunda cakap sama kamu. Allah sumber itu kamu panggil apa? Sebagai sang Bapa. Sang Bapak kan? Kami pula Allah sumber itu kami panggil Allah Subhanahu wa taala. Bukan Bapa. Bukan sayangku, kalau Nah umat iya, Islam. berarti beda Bunda. Berarti beda. Allahnya Nabi Musa dengan Allahnya Nabi Muhammad beda. Karena Allahnya Nabi Musa, Allahnya Muhammad tidak pernah memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Oke. Berarti Allahnya Nabi Musa dengan Allahnya Nabi Muhammad beda. Kenapa saya bilang beda? Karena Allahnya Nabi Muhammad, Muhammad sendiri atau Nabi Muhammad kalian menurut perspektif Islam, Muhammad sebagai Nabi, Muhammad tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tetapi Allahnya Nabi Musa selalu menggunakan Abi. Abi artinya, iya Bapakku. Musa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tetapi Muhammad tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Nah, berarti beda. Oke. Jadi Muhammad punya Allah yang beda. Oke. Jadi maknanya Musa, Adam, Idris, Nuh, dari Adam sampai ke Isa. Belum Muhammad ya. Dari Adam sampai ke Isa. Jadi maknanya mereka itu panggil Bapak. Bukan panggil Allah. Ya, mereka selalu bukan Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu dalam beberapa kali. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Oke. Jadi macam mana pula dengan Adam dan Hawa? Waktu itu sebelum dimasukkan ke surga, Allah telah mengatakan situ asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad belum dilahirkan lagi. Itu zaman Adam di surga. Di mana datanya dalam Taurat Nabi Adam yang kalian bilang nabi itu bersyahadat bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Saya tidak pernah membaca di dalam Taurat bahwa Adam bersyahadat Muhammad itu wa asyhadu Allah Muhammadar Rasulullah. Saya tidak pernah membaca itu. Kalau saya pernah membaca bahwa syahadatnya Nabi Adam, syahadatnya Nabi Musa, syahadatnya Nabi Nuh, bahwa mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla Muhammadar Rasulullah, saya akan Islam hari ini juga dengan sungguh-sungguh. Tetapi masalahnya Muhammad Nabi Musa tidak pernah bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah. Karena Taurat yang kau baca itu, Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi mana Taurat yang berlaku? Taurat yang berlaku ya di zaman Nabi Musa. Oke, Taurat yang berlaku sekarang kita buka sumbernya ini mau nggak? Ya coba ya kita buka sumbernya ya. Nih Bunda lihat ya. Ya
kita lihat nih Bunda ya. Nah, kita lihat Bunda ya. Ini standarnya orang Yahudi Bunda ya. Kamu Oke. sudah tahu kan Yahudi dengan Bani Israel sangat benci Sabar, dengan sabar lihat Islam. dulu Bunda. Ini dalam standarnya orang Yahudi, silakan Bunda cek ya. Di Tanah, di Misnah, di Talmud ini Sefaria. Di mana? Halaka, di Kabbalah, ya, pemikiran Yahudi, sumber Yahudi mana yang bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah. Ini sumbernya orang Yahudi. Kalau memang tidak asli, ini sumbernya Yahudi yang asli. Silakan. Dari mana kau tahu itu yang asli? Ini Sefaria. Kenapa berselisih Sefaria dengan ini sumbernya Yahudi, Bunda. Iya, tapi kenapa berselisih Ya. dengan Di dalam dengan tanah kitab ini, Al-Quran? dalam tanahnya Yahudi, misnahnya orang Yahudi, ya ini sumbernya orang Yahudi, ya sumber data, tidak pernah mengucapkan syahadat Muhammad dan Rasulullah itu tidak pernah, Bunda. Makanya saya bilang Bunda, ketika Bunda ingin bertanya tentang kekristenan, tanyakanlah kepada Kristen, jangan tanya kepada ustadz. Bukan tanya pada Ustadz saya. Kalau Bunda tanya kepada ustadz, itu akan membuat Bunda itu semakin blunder. Tidak. Kenapa? Bunda tak tanya Adam Ustadz. tidak pernah bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah. Tidak pernah. Oke. Sekarang gini, udah ada jelas-jelas di situ. Dalam firman Allah sudah beritahu masa Adam dan Hawa diciptakan sebelum dimasukkan ke surga, mereka sudah disebut asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu Allah sendiri yang mengajari Adam dan Hawa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya, Itu. di mana datanya Bunda? Ya Allah ya Tuhanku. Sudah jelas-jelas di situ Bunda ada beritahu. Ya, Bunda. Kamu hari-hari Ketika udah jelas mendengarnya. itu Bunda, ketika kita jelas itu kita bisa menunjukkan data. Ya. Oke. Kalau Bunda bilang jelas tapi tanpa menunjukkan data Bunda, makanya saya Oke. bilang Bunda, saya suka kalau Bunda jujur, Bunda bilang saya cari dulu datanya di Taurat mana syahadatnya Oh, itu bukan. asyhadu Oh, sayang. alla ilaha illallah wa asyhadu alla muhammadar rasulullah. Bunda cari dulu datanya, baru Bunda bilang, nah ini RK di dalam Taurat atau Misnah dalam Midras atau Talmud ini bilang syahadat itu Muhammad adalah utusan Allah. Oke. Baru saya percaya kalau kita diskusi pakai perkiraan Bunda, ya raba-raba itu akan membuat orang semakin login ke Kristen Bunda. Oke. Ya. Boleh. Bunda percaya nggak? Setiap habis saya live ini banyak yang DM saya mau login ke Kristen. Banyak Bunda. Ketika apa? Yang naik ke atas ini tidak menyampaikan data Bunda. Ya. Ketika Ya. Bunda, saya hanya menjaga-jaga. Ketika Bunda menyampaikan tidak menggunakan data, itu akan membuat orang semakin banyak login ke Kristen. Oke. Boleh Bunda bercakap. Tapi kalau Bunda bilang, RK saya cari dulu ya datanya bahwa dalam Tunggu dulu sayang. literasi Dengar dulu. orang Yahudi, gitu. Oke. Dengar ya Bunda cakap ya. Sekarang Bunda tanya satu sama kau. Kau percaya atau tidak dengan kitab yang kau pelajari selama ini? Saya percaya dong. Oke. Kalau sudah kamu percaya, itu hak kamu. Kepercayaan Oke, kamu. terima kasih. Oke ya. Dan ini Bunda pun cakap, semua penjabaran-penjabaran yang kau jabarkan kepada Bunda, Bunda semuanya paham. Sama yang membuatkan Bunda tak bisa mengikuti apa yang kamu jelaskan, satu yang menghalang Bunda, yaitu la ilaha illallah. Itu saja. Kalau kamu tidak menyekutukan, nggak kau jadikan Tritunggal, kau jadikan dia satu, memang itu tepat ajarannya. Tepat sekali ajarannya. Tidak berselisih dengan Al-Quran. Tapi yang kamu berselisih dengan Al-Quran itulah ketuhanan. Kamu Sekarang gini, telah Bunda. buatkan Tritunggal. Kita buktikan saja Allahnya Bunda yang ada atau Allah saya yang ada, yang eksis. Kita langsung buktikan saja. Bagaimana cara? Oke. Bagaimana cara kita buktikan bahwa Allahnya Bunda itu ada? Allahnya saya ada, bagaimana saya buktikan? Yesus Kristus bisa membangkitkan orang mati? Ya sekarang, kalau Allahnya Bunda itu ada, kita langsung buktikan saja.
Apakah apakah Allahnya Bunda bisa membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Satu aja Iya. manusia yang sudah dibangkitkan sama Allah lewat Nabi Muhammad Iya, siapa? Bunda jawab, bagilah aku jawab. Silakan. Allah Bunda telah membuktikan kepada Bunda ya, keimanan Bunda, Nabi Isa alaihissalam, anak Maryam. Dialah Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan telah ditunjukkan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah telah ditunjukkannya kepada Maryam. Dia bisa membuatkan Maryam itu wanita yang suci, wanita yang saleh, tapi bisa mengandung tanpa sentuhan dari laki-laki. Itu satu mujizat, satu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dialah yang telah melampaukan yang menunjukkan kepada kami umat Islam, Isa alaihissalam. Gini, Nabi Bunda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah nabi yang terakhir. Setelahnya Isa dinaikkan ke atas dan terjadinya ajaran peperangan sehingga terjadinya peperangan, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun, Bunda nggak ingat tahun berapa, tapi pada tahun Masehi. Disitulah 12 Rabiul Awal, tahun berapa itu Bunda tak tahu, lupa. Disitulah Muhammad dilahirkan. Masa Muhammad umur 2 tahun, masa Nabi Muhammad umur 2 tahun, dua malaikat turun ke bumi untuk culik Nabi Muhammad SAW yang berumur 2 tahun, dibedah dia punya anggota tubuhnya. Ini Bunda. Ya, Bunda kan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla Muhammadar Rasulullah. Bunda tidak pernah Bunda tidak pernah bersyahadat bahwa Isa adalah utusan Allah. Ya. Bunda bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah, bukan Isa utusan Allah. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya teman-teman ya yang muslim, tolong kalau naik ke sini bawalah ilmu ya, jangan amarah, emosi begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Akbar Yoga. Akbar Yoga. Kita kasih tepuk tangan dulu pada Akbar Yoga. Ya, silakan Akbar Yoga, selamat malam. Iya, malam Bang. Selamat malam Bang. Ya, Akbar Yoga silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, Bang Iya, Akbar Bang. Yoga muslim ya. Iya Bang. Iya muslim. Silakan. Iya begini Bang, kalau misalnya mau bahas tentang Yesus, sudah tentang Yesus saja Bang, tak usah berembet ke Muhammad kemana-mana gitu Bang. Kenapa Bang kalau dibahas Muhammad? Agama kita gitu. Bang, kenapa kalau dibahas Muhammad Bang? Enggak, kalau emang Abang tuh merasa pintar, apa tak debat di TV One? Masalahnya si Adi Hidayat tidak Saya sudah berikan tantangan lisan kemarin. Tolong sampaikan kepada Adi Hidayat, saya seorang Kristen menantang Adi Hidayat untuk berdiskusi lintas iman. Karena apa? Karena dia di masjidnya buka-buka Bible. Nggak berani. Coba nanti saya sampaikan Bang. Ya? Iya, sampaikan kepada Adi Hidayat, Abdul Somad, siapa lagi? Ustadz Firanda, siapa lagi? Ustadz-ustadz yang di masjidnya membuka-buka Bible. Tapi nggak ada orang Kristennya. Kalau saya di sini buka-buka Al-Quran, saya undang Islamnya langsung, klarifikasi, tabayun. Tapi yang dilakukan Adi Hidayat dan kawan-kawan, mereka tidak pernah tabayun. Gitu, justru malah saya di sini yang bersifat adil dan fair. Begitu. Gimana? Saya sih tidak menyalahkan abang buat live di sini. Saya kan cuma biar tidak berpanjangan Bang. Itu. Bang, begini ya Bang ya. Saya kasih tahu nih Bang. Ketika kalian mengundang seorang ulama asal India Zakir Naik ke Indonesia tahun 2017, apa yang kalian bahas Bang? Yang kalian bahas Kristen. Ya kan? Nah ini saya tanggapi, kalian langsung sakit perut. Oke lah, karena Anda lagi berjualan. Gimana, Bang, Anda lagi berjualan ini. Saya tidak berjualan. Terus ngapain? Enggak, saya suruh ngambilkan headset. Ngambilkan headset. Ya gimana?
Ya, kita tunggu ya teman-teman, sabar ya, sabar. Jadi Anda sudah merasa bahwa ketika Muhammad dibahas, yang ada nanti ada rugi begitu ya? Gitu Bang? Bukan. Terus kenapa seolah-olah Anda ketakutan kalau Muhammad rugi, dibahas? Bang. Gimana? Biar enggak keberpanjangan. Enggak masalah kayak itu, kayak Tuhan Yesus. Itu kan Tuhan Yesus kan dilahirkan. Loh, Tuhan Muhammad juga dilahirkan gimana? Tuhanmu Muhammad, Robmu Iya. Muhammad itu dilahirkan bagaimana sih? Iya, tapi kalau Iya, Yesus kan terus Tuhan, kenapa Anda repot? kan? Yesus Tuhan. Muhammad Kok bisa Tuhan Yesus nggak? itu kok bisa dilahirkan gitu? Muhammad Tuhan Siapa? enggak? Muhammad bukan Tuhan. Nah, baik nih, denger ini. Ini pendebatmu ini. Kamu kan nggak tahu apa-apa tadi. Ini ustadzmu langsung nih yang ngomong nih. Muhammad bukan Tuhan, Loh, Bang. dengerin. Bukan kayak Yesus. Dengerin nih. Dengerin dulu. Tak Nih baca, bagaimana nggak bisa pengakuan Bang, ustadzmu ada nih. itu. Dengerin. Nih. Selanjutnya, ia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Tuh, jelas. Itu si Daman Al-Mantiki orang KPII sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob kalian. Tuhan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Rob. Nah, Muhammad Rob kalian. Yuk, silakan yuk. Kita kasih naik ada sebentar nih. Sabar ya. Kita kasih naik ada Yadin Satak. Makasih giftnya. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Silakan nih. Dari 10.000 orang 700 ya, 10.700 orang yang menonton di TikTok ini, saya ada satu orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam ya. Salam Bung. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Iya, ntar tolong ya kalau muslim yang di bawah jangan naik ya. Nah, Percuma lah. iya. Kalau tidak berilmu jangan naik. Karena apa? Karena nanti makin Percuma membuat lah malu orang agama Kristen. Islam tuh. Itu jangan Betul. pedangan kita orang muslim. Baiklah. Baik teman-teman ya, karena memang berat. Saya sudah bilang teman-teman, kalau Anda Islam tidak punya ilmu jangan naik, nanti banyak yang marah. Makasih Bang Daniel, makasih Bang, makasih. Makasih Bang, makasih. Terima kasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Mari kita bersatu padu, bergandengan tangan semua kita teman-teman, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Teman-teman kita mendirikan rumah apologet ya, supaya apa? Supaya kita bisa berapologetika ya, untuk menjawab dan mengcounter balik apa yang dilakukan oleh umat Islam, teman-teman ya. Seperti itu. Loh Bang, emang kenapa Bang? Nah ini banyak juga orang Kristen yang nggak tahu. Gini teman-teman, saya kasih tahu. Jadi teman-teman, gerakan-gerakan atau apa kegiatan-kegiatan orang Islam yang membahas-bahas orang Kristen, kekristenan itu sudah banyak sekali teman-teman. Sudah terus-menerus dan sudah lama. Ini contohnya seperti ini nih. Nih, ini kalau orang Islam bikin acara, dibikin acaranya kayak begini. Benarkah Bible dipalsukan? Nah itu namanya dakwah. Iya, namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen menjawab namanya penistaan. Tuh. Jadi teman-teman, makanya kita itu berapologet, itu kita memang nggak bisa dari Konoha teman-teman. Kalau kita berapologet dari Konoha, siap-siaplah nanti rumah Anda didatangi oleh ormas ya. Ketika Anda nanti berapologet menjawab mereka, menjawab yang kayak begini-begini ya. Nanti rumah Anda didatangi ormas. Kalau pajak begini ormasnya senyum. Nah, itu kan dakwah. Nah, itu. Nggak ada ormas datang kalau begini, nggak ada. Ya, ormasnya lagi ngantuk. Kalau ada tulisan begini, nanti laskar-laskar ya, ormas-ormas Islam, mereka nggak ada, nggak kelihatan mereka, lagi sibuk mereka gitu. Tapi kalau dibalik tulisannya, benarkah Quran dipalsukan? Nah, ormasnya langsung rame. Langsung nanti gedor rumah Anda. Buka pintu! Buka pintu! Kami dari ormas. Kenapa kamu tulis di situ? Benarkah Quran dipalsukan? Kamu penista agama, kamu halal darah. Itu. Memang kayak gitu, memang udah begitu, nggak usah diprotes. Memang udah begitu dari sononya, nggak usah ditanya hukum, nggak usah ditanya keadilan, nggak usah, nggak berlaku. Pancasila juga nggak berlaku itu, nggak berlaku. Nggak ada begitu keadilan sosial bagi seluruh, nggak itu kosong. Memang begitu. Ya, makanya kalau mau berapologet memang nggak bisa teman-teman kalau dari Konoha, nggak bisa. Karena yang boleh bahas agama orang cuman nah ini. Bebas tuh dipajang bannernya dipajang ya kan.
Seperti itu. Itulah fakta dan kenyataan. Makanya teman-teman, kita berapologet itu dari sini. Nah, itulah teman-teman asal muasalnya, biar teman-teman tahu kenapa kok ada rumah apologet itu, teman-teman. Kenapa kok saya mau berkeinginan untuk mendirikan rumah apologet. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang mengerti apa yang saya maksudkan ya, bagi teman-teman yang paham ya, yang ngerti dengan keadaan, teman-teman, mari ya kita bersatu padu untuk menggalang kolekte pendirian rumah apologet di sini ya, teman-teman ya. Di mana nanti dengan adanya rumah apologet itu di sini, kita bisa berapologet di sini untuk jangka waktu yang panjang tentu saja. Kita bisa bikin-bikin podcast, kita bikin-bikin buku dan segala macam. Jadi teman-teman tangkap layarnya ya. Silakan teman-teman mensupport saya ya untuk pendirian rumah apologet di sini. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, kolekte begitu. Ya. Terutama kepada orang-orang yang udah sering nonton Edis TV tapi sama sekali tidak pernah berkolekte. Terlalu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, mari ya. Kalau saya membahas agama Islam, tolong kalian itu jangan marah-marah dulu. Ketahui alasannya dulu gitu loh. Jangan datang-datang Anda marah. Ya. Oke, kita kasih naik ada Saprudin. Ya, selamat malam Saprudin. Halo Saprudin. Macet. Oke baik ya Saprudin, karena macet saya turunkan dulu ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Oke, kita kasih naik ada Erwinku. Ruinku. Iya, Ruinku muslim bang. Muslim bang. Muslim. Ya silakan bang, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Yuk. Ya, di mana bang Ruinku? Ya, Gimana bang? nah saya pengen nanya aja ini, Bang. Boleh, silakan bang. Kan Tuhan Yesus pencipta. Ya. Benarkah? Iya. Terus Macet. bumi sama Tuhan Yesus mana duluan yang lahir? Macet. Yang ada. Ya, Anda sudah jawab sendiri tuh. Anda seharusnya tahu. Ya, silakan lanjut lagi. Ya itu aja, Bang. Cuman itu doang. Kan Tuhan Yesus baru lahir, kan bumi dulu, Mas. Tuhan Muhammad gimana dengan Tuhan Muhammad? Loh, tanya gimana? No, Saya mau gimana? nanya balik. Aduh. Masa ditanya balik langsung meninggal dunia? Kan udah saya jawab semua pertanyaanmu. Sekarang saya tanya balik. Gimana dengan Tuhan Muhammad? Nah, ini masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal nggak? Yesus Tuhan pencipta. masuk akal nggak? Tuhan dilahirkan, Loh, ayo. Baru lahir masa pencipta? Ya, Muhammad baru lahir masa pencipta? Aduh. Loh, gimana? Menye-menye Katanya kau, Muhammad Bang. itu sebelum lahir dia adalah nur cahaya. Yang oleh karenanya Menye-menye. langit dan bumi diciptakan gimana? Langit dan bumi itu siapa yang mencipta? Udahlah, Tuhan Yesus. udah kau tukang parkir aja kau di Yesus pasar. baru lahir. Udah kau tukang parkir di pasar. Jadi teman-teman, sebenarnya di dalam agama Islam itu ada satu keyakinan bahwa Muhammad itu sebelum menjadi manusia dia itu adalah nur, cahaya. Yang oleh karenanya langit dan bumi diciptakan. Tapi Anda nggak tahu itu gimana? Pahami konsep itu agama Anda itu ya. Anda mau tahu itu Muhammad adalah nur. Tapi ilmu Anda nanti belum sampai ke situ nih. Nah ya, coba ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau nih saya bacakan dulu ya. Nih teman-teman mendengar ya. Nih, coba ya kita lihat nih. Beginilah awal mula penciptaan Nur Muhammad. Nur Nabi Muhammad pada mulanya, Allah menciptakan sebuah pohon yang besar dengan 4 dahan yang indah, dan pohon ini dinamakan Syajaratul Mutakin. Dalam sebagian riwayat, pohon ini juga dikenal dengan nama Syajaratul Yakin. Nah, Anda belajar dulu ke situ, nanti Anda nggak nyampe. Ya. Jangan Anda itu mengkritik Kristen, tapi Anda itu sebenarnya punya konsep tentang Nur Muhammad yang sudah ada. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Kamson Handayani. Ya, silakan Kamson Handayani. Halo. Assalamualaikum Bang. Selamat malam Kamson, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Sorry ya teman-teman ya, saya agak sedikit pilek. Ya, Bang Kamson muslim, Bang? Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan, Bang. Mau nanya nih Bang. 2025 ganti Bang Edis. Mau nanya nih, kapan Bang Edis bisa syahadat nih? Di tahun 2025. Syahadat itu apa? Loh, syahadat masa nggak tahu syahadat? Kapan Ya, masuk syahadat Islamnya, itu Bang? syahadat itu kalian bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, betul?
Betul. Emang kalian ngelihat Muhammad utusan Allah? Bukannya lihat, saya meyakini itu. Oh, kalau itu meyakini bukan bersaksi gimana? Itu namanya saksi dusta. Gimana Bang Edis bisa saksi? Oke, apa pengertian saksi? Saksi itu dari dulu tuh dari yang Anda lihat, terus Yang melihat. kan menurun gitu loh. Oke, yang melihat. Anda Saksi- melihat Muhammad saksi- diutus oleh Allah? Anda bilangnya saksi dusta. Anda melihat Muhammad diutus oleh Allah? Saya tidak melihat, tapi Iya, saya berarti kesaksianmu dusta. gimana bisa dusta? Nah kan, Sedangkan buntu ada- kan adanya otaknya Al-Quran apa? buntu. Al-Quran itu dusta. Pelan-pelan ya. Ayo kita Al-Quran bahasakan itu lagi bukan dusta, pelan-pelan. Bang Biar Edis. Pecahkan masalah ini. Edis Dengar. jangan ngacau lah. Dengar. Orang Saksinya yang itu. bersaksi adalah orang yang menyaksikan adalah orang yang melihat, mendengar dengan secara langsung peristiwa. Betul? Betul. Nah, kemudian Anda bilang dalam syahadat Anda itu, kamu bilang, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Betul? Betul. Nah, kapan kamu menyaksikan bahwa Muhammad itu utusan Allah? Loh, kita udah Mencret. dikasih tahu. Kita Islam itu. Mencret. Itu namanya kesaksian dusta. Lihat orang Nah, Kristen, sekarang dengar. saya tanya balik. Orang Saya Kristen tanya juga balik. punya. Dengar. Saya tanya balik. Saya tanya balik nih sama Aduh, pelan-pelan Edis dulu. nih. Edis, Orang Kristen, Ntar kami dulu, ini gua di tanya gereja. balik juga sama lu. Dengar. Kami di gereja itu punya namanya pengakuan iman. Kami nggak bersaksi, tapi kami percaya begini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Putra dan seterusnya dan seterusnya. Jadi aku percaya, bukan aku bersaksi. Nah, kamu bersaksi padahal kamu nggak menyaksikan. Betul? Lah, aku juga percaya. Bukannya ini. Enggak, kamu bilang bukan percaya, kamu bersaksi. Dalam syahadat, asyhadu itu bukan aku percaya, tapi aku bersaksi, betul? Iya, betul. Oke, ketika kamu bilang aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, bukankah itu sebenarnya saksi bohong, saksi dusta? Kalau Bang Edis bilang bohong, buktinya apa? Coba saya tanya. Apa pengertian bersaksi? Menyaksikan, apa pengertian menyaksikan? Bersaksi itu meyakini dan melihat. Bukan meyakini. Meyakini itu nggak bisa jadi saksi. Yang meyakini itu melihat. Yang bersaksi itu melihat. Kalau Sekarang saya meyakini tanya, doang yang nih, ngapain dipanggil? Bang Edis Nah, yakin nggak Yesus? ketika Bersaksi seseorang nggak? dipanggil Kalau ke ada Yesus. persidangan menjadi Saya saksi, tanya sama Bang Edis. Bang apakah Edis orang yakin itu nggak meyakini Yesus? atau melihat? Saya tanya balik sama Bang Edis. Bang Edis yakin nggak ada Yesus? Bersaksi nggak ada Yesus? Kami nggak bersaksi, kami percaya. Yang menjadi saksi itu murid-murid. Gini, Yesus berkata nih, ketika Apa Yesus naik ke bedanya? surga, Apa bedanya? dengar pelan-pelan, Islam juga jangan begitu. tenangkan diri, Islam itu yang tenangkan menyaksikan dirimu. juga. Yang menjadi saksi itu adalah para murid-murid dan saksi mata. Makanya Yesus berkata, kamu adalah saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu dikatakan kepada murid-murid yang melihat langsung. Makanya mereka disebut saksi. Nah, sedangkan kami, generasi-generasi yang hidup berikutnya, itu bukan saksi lagi, tetapi kami percaya. Makanya ada pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya dan seterusnya. Aku percaya kepada Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Aku percaya. Nah, sedangkan kalian bersaksi. Dis, yang namanya kalimat bersaksi itu, ya Bang Edis ya, itu tidak harus menyaksikan Bang Edis. Bersaksi Tapi tidak harus percaya itu menyaksikan. Pantesan kamu masih Islam. Karena apa? Karena kita tuh waktu- Ya udah, Anda di bawah saja. Bersaksi kok nggak Aduh, menyaksikan ini kok ada saja Anda ini. Bang, kamu menyaksikan nggak bahwasanya kemarin di situ ada kecelakaan? Oh, saya nggak menyaksikan, tapi saya yakin. Saya yakin. Aduh, kapan pinter ini kayak begini. Oke, kita kasih naik lagi ada Faizal. Sorry ya teman-teman ya, hidung saya agak sedikit pilek hari ini. Sorry. Ya Faizal, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Faizal. Halo. Baik, Faizal kita turunkan dulu ya. Faizal kita turunkan dulu. Ini berat saudara-saudara. Terima kasih topinya, terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Herevera VIP. Herevera VIP. Ya, selamat malam Herevera. Halo Herevera. Herevera. Baik, kita turunkan dulu ya. Ini kenapa ini orang-orang pada naik tapi suara saja itu tidak bisa terdengar. Ini ada apa sih ini? Oke, kita kasih naik ada HHMD.
Ya, HHMD selamat malam. Ini 12.000 orang menyaksikan ya di TikTok. Siaran langsung saya di TikTok ini 12.000 orang menonton. Silakan HHMD tunjukkan performa terbaik Anda. Yuk silakan. Silakan. Nah, ini lagi yang kemarin lagi yang. Gimana? Ya, boleh nanya? Silakan. Anda kalau ditanya langsung meninggal nanti silakan. Anda saja yang bertanya silakan. Saya mau tanya. Kalau umat Islam itu kan kitabnya Al-Quran. Bukan. Al-Quran dari mana? Bohong. Bukan Al-Quran kitab kalian. Bohong. Al-Quran itu. Sebentar. Saya konfirmasi dulu. Kitab suci kalian bukan Al-Quran. Kitab suci saya Al-Quran dan banyak. Oke, kalau memang buktikan kitab suci Al-Quran. Kita buktikan. Dulu. Bohong-bohong yang nyata. Kitab sucimu itu adalah kitab karangan ulama. Kitab syekh ini, kitab syekh itu. Gak ada kitab suci Al-Quran. Bohong saja. Saya minta tunjukkan edis siapa orang Kristen yang hafal Alkitab. Emang kenapa harus begitu? Kalau Al-Quran kan banyak yang hafal Al-Quran. Oh, nggak ada. Bohong, ngomong kosong. Dengar, nih. Rekam ya. Kalau ada dengar dulu Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo. Saya juga lompat dari Monas kalau ada orang hafal. Nggak ada orang Kristen yang mengklaim menghafal Bible. Nggak ada. Ya. Coba tunjukin dengan saya siapa orang Kristen yang hafal kitab Injil. Nggak ada. Saya lompat ke sana. Nggak ada. Kami Bible bukan buat dihafal-hafal. Bible itu untuk dipelajari kemudian diterapkan. Itulah hebatnya Islam. Ya udah, tunjuk satu orang Islam yang hafal Al-Quran. Siapa? Adi Hidayat. Suruh sini. Kalau dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo. Dengar teman-teman, rekam. Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, saya tes. Kalau sampai terbukti dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo. Oh, bohong aja kalian ini, bohong, dusta ya kerja kalian. Di mana ada orang hafal Al-Quran? Di mana? Ada. Tunjuk bawa sini. Bawa sini orang hafal Al-Quran mana? Oke, banyak. Banyak. Bohong aja kamu ini. Udah, kamu di bawah saja. Kamu pendusta yang nyata. Nggak ada pendusta. Dengar. Orang Kristen nggak ada yang mengklaim menghafal Bible. Nggak ada. Karena Bible itu bukan buat dihafal-hafalin. Bible itu untuk dipahami, kemudian diterapkan. Bukan buat dihafalin. Nah, kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, bawa ke sini. Sempat dia terbukti hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo, silakan kalau ada Muslim yang hafal Al-Quran, suruh sini. Ngarang yang nyata kamu saudara-saudara ya. Sungguh nekat kan. Ayo silakan nih. Teman-teman, ini yang nonton di TikTok saya ini ada 14.600 orang. Yuk silakan. Tunjukkan performa terbaikmu, silakan. Ya silakan, nyalakan kamera, Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, sebentar. Saya kirimi Anda undangan untuk menyalakan kamera. Sudah ada di layar Anda, silakan. Terima. Ya. Baik. Kok separuh-separuh kenapa, Bang, mukanya? Ya silakan, Bang. Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan, Bang. Silakan apanya nih? Ini 2025, kapan Anda ganti Tuhan? Jangan lagi Muhammad. Siapa yang bilang Muhammad Tuhan? Baik. Nggak ada yang bilang. Umat Islam nggak ada yang bilang. Nggak ada yang bilang. Nih, saya putarkan ya. Bang. Saya putarkan. Kalau Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul? Ya, betul. Bahasa Arabnya apa, Bang? Allah. Allah itu nama. Tuhan loh, Tuhan. Apa bahasa Arabnya? Ya, Tuhan ya Allah. Nah, ini kan bengak. Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Betul? Ini Om doang. Nah. Sekarang saya tanya, Allah itu nama atau bukan? Yang mana ada Tuhan nampak? Emang Tuhan kamu yang nampak? Nampak katanya. Nama. N-A-N-A, M-A-M-A, nama. Nggak usah ngomong. Panas. Kejam, panas, kejam. Allah itu nama atau gelar? Ya kamu tahu nggak Allah itu apa? Saya tanya, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Kamu tahu nggak bahasa Tuhan itu apa? Rob, bahasa Arabnya Tuhan itu Rob. Nih, dengerin ya. Dengerin dulu. Nih. Selanjutnya, saya mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita.
Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, percayalah bahwa Muhammad itu Rob kalian. Apa bahasa Indonesianya Rob? Yang ceramah. Apa bahasa Indonesianya Rob? Dengerin satu orang aja, dengerin Lu ulama banyak. yang benar. Yusuf PI juga Yusuf PI bisa bilang kayak mengakui. gitu mah. Kemudian siapa Ya, lagi? gua juga bisa Si kata-kata Rifa kayak mengakui. gitu, disangka ulama. Si Gus Wafi mengakui. Siapa lagi? Daman Almantiki mengakui. Siapa lagi? Lu nggak Si salah. Alif mengakui. Siapa lagi? Udah Sembunyikan males lah. kameramu. Sama Lari. yang asal. Lari. Teman-teman, kalau Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Kalau itu Anda terjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu kenanya nanti Rob. Makanya ketika umat muslim bilang, ya Rob, itu artinya ya Tuhan begitu. Nah, apakah Muhammad itu Robnya orang Islam nih? Ini pengakuan Daman nih, ahli mantik nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, percayalah. Disuruh percaya kalian bahwa Muhammad itu Rob kalian. Itu cuma Daman doang. Belum lagi yang Yusuf PI ini. Ini ustadz kalian ini, kebanggaan kalian. Ini Yusuf PI juga mengakui bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Gimana? Mau saya putarkan videonya juga. Yusuf PI mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Nih, dengerin. Dengerin nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Tuh, iya. Kata ini, Yusuf PI ini ustadz kalian nih, coba tanyain kepada saya. Yo, makanya ganti Tuhan, ganti Robnya, yuk. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar.
Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.